Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alan Hussein dengan NIM 122700515. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai proyek UAS mata kuliah Deep Learning. Di sini pertama yang dilakukan itu adalah upload library-nya dulu, insert library-nya dulu. Lalu kita melakukan data eksplorasi atau data preparation-nya dulu. Sehingga kita pada tahap awal penelitian ini menggunakan dataset Fashion Minis yang berisi citra grayscale, size itu 28 kali 28 pixel dengan 10 label fashion, label kelas fashion, seperti t-shirt, trouser, dress, sneaker, bag, dan lain-lainnya. Pertama di sini kita melihat dulu, kita ngeload datanya dulu. Habis itu kita lihat datanya. Data itu terdiri dari jumlah data train itu ada 60.000 dan data tes itu ada 10.000. Terus kita ngecek juga distribusi kelasnya, kita visualisasikan di sini. Ada ini contoh citranya dulu sebelum distribusi kelasnya kita melihat contoh citra, contoh datasetnya dari si Fashion Minis ini, ada baju dan segala macamnya. Terus kita ngelihat si distribusi kelasnya, distribusi kelasnya itu cukup merata, jadi dipastikan tidak akan bias kelas, jadi model itu bakal belajar secara seimbang. Terus kita masuk ke pre-processing. Di sini kita melakukan normalisasi pixelnya dulu, range-nya itu 0 sampai 1 di sini. Terus habis itu kita tambahkan dimensi channelnya. Setelah kita tambahkan dimensi channel, kita bagi si dataset itu menjadi 80% train dan 20% validation. Ada di sini. Jadi untuk data train itu 48.000 dan untuk validation itu ada di 12.000. Kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke model desainnya. Yaitu saya menggunakan arsitektur autoencoder. Jadi ini tuh kita menggunakan model, saya menggunakan model convolution autoencoder atau CAE. Di sini prosesnya kita nge-build dulu si autoencodernya. Encoder itu buat apa? Encoder itu nantinya berfungsi untuk mengekstrak fitur visualnya dan juga mengompresi citranya itu, si tampilannya itu menjadi vektor laten. Terus di latent space-nya juga ada diatur di sini. Setelah itu, setelah menjadi vektor laten, nanti dia akan melakukan yang namanya proses decoder. Decoder itu untuk apa? Decoder itu digunakan untuk merekonstruksi kembali si citranya, si si ya gambar di datasetnya. Di resize ini kita lakukan resizing juga di sini. Nah, resizingnya ini digunakan untuk uh, nge-reassurance, ngejamin kalau output itu selalu 28 kali 28 pixel supaya nggak terjadi error dimensi. Setelah itu kita masuk ke training model. Saya di sini menggunakan, kalau saya itu menggunakan mean squared error ya di sini. Untuk settingan awalnya kita latentnya setting 64, layer setting 2, learning rate-nya setting 0,001, saya setting di 20 epoch dan juga batch size di 128. Lalu kita lakukan proses epochnya, proses perulangannya, proses untuk trainingnya. Kita dapat 20 kali epoch. Terus kita visualisasikan untuk si trainingnya. Di epoch awal itu MSE-nya cukup besar, di mean squared error-nya ada di 0,025. Sementara setelah di epoch akhir, di epoch ke-20, loss-nya itu bisa kita lihat ada di sekitaran, bisa kita lihat di sini, di 0,004. Jadi artinya error si reconstruction-nya itu turun sekitar 80%, lebih dari 80% justru. Ini nunjukin kalau modelnya ini berhasil mempelajari struktur visual si dataset si citranya. Kayak gitu. Lalu masuk ke visual inspection. Jadi hasil rekonstruksinya itu nunjukin di sini ya, generatifnya ada di sini. Jadi bisa kita lihat hasil rekonstruksi itu nunjukin bentuk objek itu tetap terjaga. Jadi sepatu, baju, celana itu masih terlihat jelas. Cuma eh, ada mengalami sedikit blur aja, itu tuh wajar ya. Kayak di sini contohnya sepatunya. Di sini masih berbentuk sepatu untuk generatifnya dan juga bajunya juga di sini masih berbentuk baju, hanya blur di bagian tulisannya aja. Dan yang lainnya pun seperti itu. Terus habis itu saya melakukan evaluasi kuantitatif juga. Saya melakukan SSIM dan juga FID. Untuk SSIM-nya di sini bisa dilihat average score-nya itu cukup tinggi, malah bisa bilang sangat tinggi ya, ada di sekitar 0,87, yang dimana kalau misalnya bisa di range-in 0,85 ke atas itu menurut saya itu udah sangat baik untuk SSIM karena berarti struktur visual output itu hampir sama dengan apa yang diinputkan.
Gitu. Selanjutnya ada FID. Di sini untuk FID approximation ya, di sini ada di 0,24 sekian sekian sekian. Ini juga menurut saya cukup baik ya, karena FID itu bisa dikatakan baik jika nilainya atau skornya itu kurang dari satu. Jadi FID itu untuk mengatur jarak distribusi fitur antara citra asli dan juga hasil reconstruction ya, kayak gitu. Selanjutnya kita melakukan eksperimen di sini. Kita ngubah tiga-tiganya. Pertama latent-nya, layers convolution-nya, dan juga learning rate-nya. Di sini bisa dilihat yang pertama dari latent-nya dulu ya. Jadi latent itu apa? Latent itu ibaratnya kayak kode ringkas yang nyimpen semua informasi visual penting dari gambar ya. Jadi semakin kecil latent dimensionnya, kompresinya semakin tinggi, informasi bakal semakin banyak hilang. Sementara kalau misalnya semakin banyak latent dimensionnya, detailnya makin terjaga, tapi resiko overfittingnya meningkat. Jadi saya melakukan tiga di sini. Ada latent 32, latent 64, dan juga 128. Jika dilihat ya, hasilnya dari validation loss-nya ini, yang paling baik itu ada di latent 128. Jadi, kalau latent 32 itu loss-nya paling tinggi. Artinya detail gambarnya itu banyak yang hilang. 64 itu loss-nya menurun signifikan dari latent 32, jadi lebih stable. Nggak terlalu berat juga kayak latent 128, tapi latent 128 itu loss-nya paling kecil. Jadi rekonstruksi si modelnya itu, si citranya itu paling mendekati citra inputnya citra aslinya. Kayak gitu. Jadi, semakin besar latent space-nya di kasus ini, modelnya itu mampu menyimpan lebih banyak fitur visual kayak edge-nya, ujungnya, teksturnya, bentuknya, dan segala macamnya. Masuk ke convolution layer. Sini saya ngetes 3, ada convolution layer 1, 2, dan 3. Di sini bisa dilihat untuk apa namanya validation loss-nya itu yang paling stabil itu di convolution layer 2. Berbeda dengan latent tadi, kalau latent tadi semakin tinggi lebih stabil, kalau ini di dua itu dia justru lebih stabil. Jadi kalau untuk layer satu validation loss-nya cenderung tinggi, di layer 3 dia paling tinggi, sementara di dua itu dia stable, paling bagus lah hasil validation loss-nya. Berarti kalau misalkan validation layer 3 itu nandain overfitting dan juga degradasi resolusinya. Jadi resolusinya sangat menurun kayak gitu. Jadi untuk citra untuk pixel 28x28 ini kayak di Fashion Fashionis, kalau misalnya convolution layer terlalu dalam, terlalu tinggi nilainya, justru bisa ngerusak si reconstruction ya, proses reconstructionnya, kayak gitu. Terakhir itu ada di learning rate, saya setting di 0,01, 0,001, dan juga 0,0001. Bisa dilihat di sini dari hasilnya, yang paling stabil itu ada di 0,001. Kenapa? Karena kalau misalnya learning rate-nya itu terlalu besar, update itu loncat-loncatan, jadi sulit untuk dikonvergenkan. Sementara kalau learning rate-nya terlalu kecil, itu belajarnya lambat, nanti bakalan apa namanya lama prosesnya. Itu jadi lebih stabil di learning rate 0,001. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.